Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pendidikan Islam di era perubahan sosial, yakni disusun oleh saya sendiri atas nama Muhammad Bayat Billah, yang diampu oleh dosen Muhammad Hibdil Islam. Yang mana pendidikan Islam di era perubahan sosial itu banyak, yang mana pendidikan Islam itu bisa diartikan seperti sekolah ataupun sebuah madrasah kalau dalam keislamiannya itu seperti itu. Terus presentasi yaitu presentator atas nama Muhammad Wiyadillah. Ringkasan ataupun yang telah diambil dari pendidikan Islam di era perubahan sosial di sini, yaitu di tengah dinamika perubahan sosial yang semakin cepat. Berarti ketika adanya sesuatu perubahan, pasti ada sesuatu yang bisa menampilkan ataupun menghadirkan sebuah perubahan. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk individu yang beriman, berakhlak baik serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan budaya menuntut pendidikan Islam untuk bersikap terbuka dan adaptif. Namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan mampu memadukan ajaran agama dengan pengetahuan dan keterampilan modern agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat. Otomatis perubahan itu pasti akan ditetapkan ketika adanya biar ada keterkaitan ataupun seperti halnya dalam artian setiap adanya sesuatu itu pasti ada dengan sebuah perubahan. Contohnya kurikulum ada kurikulum K13, kurikulum Merdeka, ataupun kurikulum terdahulu. Terus hakikat perubahan sosial yang pertama yaitu perubahan sosial merupakan transformasi dalam tatanan kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan nilai, norma, pola pikir, dan perilaku. Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta pengaruh budaya global menjadi pendorong utama terjadinya perubahan tersebut. Berarti otomatis adanya perubahan itu bisa dalam artian itu memiliki keterkaitan dengan adanya budaya ataupun sesuatu yang baru. Pasti dengan adanya hal tersebut itu otomatis akan dirubah. Dalam hakikat perubahan sosial, otomatis itu ada seperti halnya mempermodernisasikan sesuatu yang terdahulu seperti itu. Fungsi pendidikan Islam. Dalam konteks perubahan sosial, pendidikan Islam berperan sebagai media media penanaman dan penguatan nilai keimanan, sarana pembentukan kepribadian dan akhlak mulia, wadah pengembangan kemampuan intelektual dan sosial, alat penyaring pengaruh negatif dari lingkungan sosial. Fungsi pendidikan Islam itu nanti bisa difungsikan untuk menjadikan sarana prasarana untuk seseorang yang membutuhkan, seperti halnya dalam konteks siswa ataupun mahasiswa, pasti itu bisa seperti halnya kayak membutuhkan sesuatu kayak tatanan yang lengkap biar lebih gampang untuk mempermudah pola pikirnya. Terus
Problematika yang dihadapi pendidikan Islam dihadapkan pada berbagai persoalan antara lain masuknya nilai-nilai asing yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Otomatis kalau ada yang seperti itu, hindari. Pemanfaatan teknologi digital yang belum sepenuhnya terarah. Berarti kalau ada sesuatu yang tidak terarah ataupun yang melenceng, itu jangan diikuti, tapi harus dilawan dengan sesuatu yang relevan dan juga tidak ada seperti halnya kayak tidak keselarasan dalam hal itu. Menurunnya kesadaran moral di kalangan generasi muda. Lah, seperti kayak banyak orang-orang muda itu yang masa mudanya itu yang tidak baik. Jadi seperti kita itu harus menjauhinya. Kurangnya keterkaitan antara pendidikan agama dan realitas kehidupan modern. Ya, biasanya kalau dalam modernisasi itu kadang tidak diikuti ataupun bisa diartikan kayak yang tidak selaras lah dalam konteks keagamaan seperti itu. Terus langkah-langkah penguatan pendidikan Islam. Lah, ini langkah-langkahnya untuk memperkuat dalam pendidikan Islam. Untuk menjawab tantangan tersebut, pendidikan Islam perlu melakukan beberapa upaya seperti menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang pertama, mengintegrasikan ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum. Berarti otomatis harus disambung biar tidak ada yang tidak berkesinambungan dalam hal itu. Terus mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Berarti otomatis teknologi yang ada sekarang itu bisa digunakan dalam sebuah pendidikan. Terus menanamkan nilai keseimbangan, toleransi dan etika Islami. Dan juga mengembangkan pola pikir kritis dan sikap bertanggung jawab. Gitu. Kalau ada sebuah pertanyaan dalam kayak contoh, harus bertanya ketika ada sesuatu yang janggal dalam pikiran seperti itu, biar lebih enak ataupun lebih gampang untuk menerima ilmu tersebut. Terus arah dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu bertujuan melahirkan generasi yang harus memiliki nih, yaitu keteguhan iman dan ketakwaan. Terus akhlak terpuji dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak itu penting gitu katanya. Terus kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial. Ya, berarti ketika mengikuti teman yang baik itu harus cari kita itu kalau ingin jadi baik harus mengikuti teman yang baik kan gitu. Kalau teman kita jahat, otomatis kita itu bisa dicurigai kalau kita itu jahat gitu. Peran aktif dalam membangun kehidupan yang harmonis. Berarti kita itu aktif dalam menjaga kesatuan, kesantunan, dan juga kesopanan dalam semua perilaku kita. Terus kesimpulannya seperti ini. Pendidikan Islam menjadi elemen penting dalam merespon dinamika perubahan sosial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman. Berarti harus dalam mencari sesuatu ataupun dalam sesuatu pendidikan itu konteks keagamaan itu penting. Dengan menanamkan keimanan, membentuk akhlak mulia serta memadukan wawasan keagamaan dan pengetahuan modern, pendidikan Islam berperan dalam melahirkan generasi yang
berintegritas, adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial. Lah, seperti halnya kita itu kalau eh, menjadi seseorang yang baik, kita itu harus menjadi seseorang yang baik dalam menjaga kesopanan dan juga akhlak yang baik kepada semua orang. Dan juga ketika kita itu berakhlak, meskipun kita itu enggak kayak yang enggak susah dalam belajar karena akhlak yang mulia itu harus dicapai dengan sesuatu yang susah. Emang itu agak susah gitu, tapi kita itu harus berintegrasi dengan baik gitu. Dan juga berkontribusi positif bagi kehidupan sosial. Berarti ketika ada yang perlu bantuan, itu kita harus membantu. Dan juga kayak sering dalam kayak mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial, otomatis sering memberi. Dan juga ketika ada orang minta tolong, kita berikan gitu. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Ini yang terakhir, terima kasih. Saya mengucapkan mohon maaf apabila banyak kurangnya. Emang banyak kurangnya saya, emang banyak. Ya udah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.